Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rekan-rekan semua yang saya hormati, para teman-teman pers, alhamdulillah bahwa malam hari ini kita telah menyelesaikan pada sesi inti dalam muktamar yang ke-10 ini. Sebagaimana kita tahu bahwa sejak awal kita sudah membaca memang akan terjadinya sebuah keriuhan ya sejak muktamar ini dibuka atau dimulai. Oleh karena itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan ya dalam kondisi situasi yang sangat darurat. Saya juga menyayangkan terjadinya sebuah keributan yang kemudian menimbulkan korban, di mana ada beberapa kader kami yang saat ini sedang ada di rumah sakit yang mengalami cedera ya di bagian kepala, kemudian bagian bibir dan lain sebagainya. Dan tentu ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum. Karena itu dalam demokrasi tidak boleh dicederai ya oleh hal-hal yang tidak secara konstitusional. Kita sudah tahu bahwa mungkin rekan-rekan pers juga mendengarkan bahwa sejak awal ya sudah ada gelagat-gelagat yang pihak-pihak lain yang akan memaksakan kehendak dalam proses muktamar ini untuk kepentingan tertentu. Tetapi Partai Persatuan Bangunan telah memiliki konstitusi dasar yang kuat, yaitu sejak berdirinya partai ini sejak tahun 73 ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu secara terus-menerus setelah dilakukan muktamar sampai ke yang 10 pada hari ini itu tidak pernah ada perubahan. Jadi landasan muktamar ini landasannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Proses muktamar ini adalah panjang ya, melalui pembentukan OC, kemudian pembentukan SC dan seterusnya. Sehingga muktamar ini kita selenggarakan secara konstitusional. Namun demikian memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan juga sebuah keriuhan. Oleh karena itu pimpinan sidang dan ketua OC langsung mengambil langkah-langkah cepat dan itu dibenarkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan awak media yang telah mengikuti sejak proses awal pembukaan hingga terakhir tadi telah diputuskan secara aklamasi. Di belakang saya ini ada para ketua DPW ya. Kita ada 28 DPW. Berikut dengan para ketua cabang dan sekretaris cabang dan termasuk para pemegang hak kedaulatan, yaitu para muktamirin. Itu hampir 80% ya, 80% semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan. Karena itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih juga kepada para ketua wilayah, para pengurus harian PH, ya, kemudian juga kepada ketua SC dan SC yang sudah menyelenggarakan muktamar ini dengan sesungguhnya baik, tapi karena dicederai ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi keriuhan-keriuhan itu. Namun demikian sekali lagi bahwa ADART kita sudah mengatur ya bahwa setiap ada sesuatu hal maka sudah dipayungi dengan pasal-pasal yang bisa mempercepat pelaksanaan muktamar itu sehingga mengambil keputusan di mana yang disetujui ya oleh para muktamirin. Mungkin sementara itu dari saya dan nanti dilanjutkan oleh Pak Ketua SC, di mana Pak Ketua SC yaitu Pak Amir Musdara sekaligus sebagai pimpinan sidang. Di sini ini adalah Ketua SC dan kemudian Ketua OC, Ibu Ermalena, kemudian ini para wakil Ketua Umum, ini Bendahara Umum, ya, dan ini para Ketua wilayah ini yang ada di belakang dan di samping saya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman media yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan selamat pada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketok palunya. Saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa memang tadi ada sedikit dinamika sidang dalam pembahasan muktamar tadi, dalam pembahasan tatib muktamar, cuma memang dalam pasal 11 di rancangan tatib muktamar itu sudah dijelaskan bahwa pada pemilihan ketua umum harus dihadiri secara fisik oleh para muktamar, peserta muktamar. Dan setelah itu saya bacakan, saya langsung meminta kesepakatan dari seluruh peserta muktamar, apakah setuju karena sudah hadir, apakah setuju untuk kita aklamasi dengan Pak Mardiono. Ternyata mereka setuju dan saya ketok palu. Jadi setelah itu mungkin keributan dilanjutkan dan kami sudah meninggalkan sidang karena memang sudah ketok palu. Jadi saya kira ini sebagai penyampaian kepada teman-teman karena memang tadi ada dinamika yang sangat tinggi di arena muktamar. Saya lihat sekarang ini alhamdulillah teman-teman sudah 28 DPC, bahkan tadi pada 2 lagi, ya berarti ada 30. Ada 30 ketua DPW yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, yang tadi juga hadir dalam ruang sidang. Cuma diganggu oleh segelintir atau beberapa orang yang membuat dinamika menjadi tinggi di ruang sidang. Tapi sekali lagi, insya Allah kami sudah sepakat dengan seluruh DPB bahwa tadi memang kita sudah ketok palu dan menyampaikan selamat ke Pak Mardiono yang terpilih secara aklamasi, dan kita berikan kesempatan untuk menyusun kepengurusan bersama 8 formatur yang sudah terbentuk, yaitu 5 dari DPW dan 3 dari DPP mendampingi Pak Mar jadi 9. Saya kira itu sebagai informasi kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi salah satu awal dari kebesaran P3 ke depan. Amin. Ya. Ini sidang yang tadi di bawah di ruang awal pembukaan itu. Iya, itu kita selesaikan. Baru sidang jadwal pertama nih. Kita lanjutkan langsung tadi. Makanya saya bacakan tadi bahwa ini kita sudah hadir semua, dan semua keputusan dalam muktamar apabila sudah hadir semua itu bisa dilakukan. Nah, jumlah pesertanya kan ada sekitar tadi dibahas juga di dalam, kan baru diketok 1.304 ya. atau 394, ya. 304. Ya. Nah, itu berarti semua udah sepakat Pak Mardiono. Ya. Karena waktu saya ketok palu tidak ada yang protes. Ya. Jadi waktu saya tanyakan apakah kita sepakat untuk Pak Mardiono aklamasi, cuma kursi lewat-lewat, jadi saya langsung ketok. Yang saya dengar cuma orang setuju. Nah, itu baru tidak masalah. Ibaratnya sudah memilih ketua umum tapi belum LPJ. Nah, itu kan kesepakatan mutamirin. Kita kalau sudah ada kesepakatan apapun bisa dilakukan kalau dalam muktamar. Dan ini ada jurisprudensi ketika Pak Naro terpilih sebagai ketua umum P3 itu tahun juga 81. Tahun 81 itu juga langsung pemilihan aklamasi ketua umum. Mungkin saya tambahkan sedikit. Sejak awal saya tidak pernah menginginkan pencalonan saya, dan saya juga tidak pernah deklarasi. Kami juga tidak membentuk tim sukses, ya. Yang ada itu adalah relawan, ya. Nah kemudian ternyata memang sebagaimana sejak beberapa bulan yang lalu, di mana di daerah itu menginginkan agar saya melanjutkan kepemimpinannya menjadi definitif, ya, yaitu untuk periode tahun 2025 tahun 2030. Tentu media semuanya juga merilis, banyak yang merilis tentang di mana dilakukannya Mukerwil, ya, atau Rapimwil di berbagai daerah. Itu sudah mayoritas, sebagian besar itu menginginkan untuk saya. Nah, saya selalu menjawab bahwa saya sebagai kader, ya, sebagai prajurit, kalau memang organisasi ini memanggil, ya itu sudah menjadi kewajiban saya. Tapi saya tidak pernah saya mendeklarasikan, membentuk tim sukses, kemudian saya tidak pernah melakukan itu. Saya selalu berkomunikasi dengan rekan-rekan wilayah. Ya kalau memang saya masih dibutuhkan, ya insya Allah saya bismillah. Tapi kalau tidak, ya saya bilang ya alhamdulillah. Ternyata dibutuhkan tuh. Yang cedera segala macam. Apakah udah diketahui mungkin Pak ini penyebabnya dari mana dan akan diambil langkah hukum? Ada CCTV. Ada, semuanya ada CCTV, ya. Kemudian tentu polisi nanti akan melakukan penyelidikan. Nah tentu rekan-rekan juga sudah tahu ya bahwa sejak 2 minggu terakhir itu sudah ada beberapa kelompok-kelompok yang ingin secara ilegal, ya, untuk ya dengan catatan mungkin, ya, mengambil alih secara paksa, dan itu tidak dibenarkan menurut ADART, ya, karena partai P3 adalah partai kader yang memang ini seluruh kader yang ada di sini juga berproses, ya, dari bawah,
para ketua wilayah, para sekretaris wilayah, dan para wakil ketua umum, maksud saya sendiri. Jadi belum pernah ada sejarah di P3 ini tiba-tiba ya orang dari luar itu kemudian masuk. Nah, tentu rekan-rekan media juga memahami bahwa setiap organisasi, ya bahkan negara, atau juga rumahnya rekan-rekan media di rumahnya kan juga ada aturannya kan. Kalau tiba-tiba tetangga atau orang lain masuk langsung masuk ke kamar ya nggak bisa kan. Ya kalau masuk ya sebagai tamu lah gitu yang harus ya. Berarti muktamar sudah selesai ya. Selesai. 2 hari ke depan tidak ada agenda lagi, Pak. masih ada ya, masih ada nanti hari Senin Berarti penyusunan kepengurusan. Oh, itu urusan formatur. Urusan informator, dan kemudian selanjutnya di hari Senin nanti tanggal 29 itu akan ada BIMTEK. Ya. Oke. Nah, ini kan hari Senin juga ada penutupannya, kawan Pak. Apakah nanti Pak Presiden bakal diundang atau dari partai lain juga bakal diundang? Kami kita sudah lihat. mengundang ya kepada Bapak Presiden. Nah, soal ya namanya Bapak Presiden mungkin apakah ada waktu atau tidak ada waktu itu nanti tentu akan kita komunikasi. Oke ya. Untuk yang 2 orang yang di rumah karena itu Pak Agus sama Pak Berkanani itu sempat hadir nggak ke sini di Muktamar? Tadi bahwa timnya Pak Usnan datang. Ada timnya Pak Usnan. Cuman kalau ya tamu yang nggak diundang ya itu dalam muktamar itu nggak berkewajiban untuk hadir. Iya, kamu saat ada tamu nggak Kita diundang, nunggu ucapan selamat dari para kandidat yang lain. Terima kasih.